Kita masuk ke sub pokok bahasan 2 dari ruang vektor umum, yaitu tentang sub ruang. Suatu ruang, ya, katakanlah kita punya satu ruang lain yang merupakan suatu subhimpunan dari ruang vektor, ya, ruang vektor V, disebut sub ruang dari V jika W, ya, subhimpunan tadi adalah ruang vektor sesuai dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang ditetapkan di V. Ya. Teorema 5.2.1, jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu vektor atau lebih dari ruang vektor V, ya. Jadi W adalah subhimpunan dari vektor V, maka W adalah subruang jika subruang dari V jika dan hanya jika pernyataan-pernyataan berikut terbukti. Ya. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor di W, maka U tambah V juga adalah vektor-vektor di W. Jika U adalah vektor di W, maka dengan K perkalian skalar, K kali vektor U, juga adalah vektor yang berada di subhimpunan tersebut. Ya, di sini misalnya kita punya ruang vektor V, ya, yang berisikan vektor-vektor, ya, macam-macam vektor-vektor, ya. Kemudian kita punya W yang merupakan subhimpunan, misalnya hanya dua vektor ini saja, ya, atau hanya tiga vektor ini, ya, yang menjadi uh, elemen dari subhimpunan W, ya. Katakanlah dia ada tiga, ya. Maka W dikatakan subruang dari V, ya, jika pernyataan A dan B ini terpenuhi. Jadi kalau kita kalikan U, misalnya ini vektor U, ini vektor V, ya. Kalau kita tambahkan, maka hasilnya harus berada pada subhimpunan ini. Atau kalau kita kalikan dengan skalar, U dikalikan dengan skalar, sembarang skalar, maka hasil kalinya itu juga harus berada pada subhimpunan ini. Kalau itu terpenuhi, maka dikatakan W adalah subruang dari V, ya. Subruang dari V. Kita lihat contohnya di sini, contoh 2.1. Sebuah garis yang melewati titik asal, ya, titik asal atau origin di R2 maupun R3 adalah subruang dari ruang vektor R2. Jadi ruang vektornya V di sini adalah R2, ya. Sedangkan subruangnya di sini adalah garis, ya. Garis yang melewati titik asal. Titik asal, ya. Jadi adalah subruang dari vektor W atau R3, ya, atau R3. Jadi R2 adalah ruang vektor, ya. Kita udah buktikan bahwa R2 adalah ruang vektor. Kemudian W adalah sebuah garis yang melewati origin, maka W adalah subruang R2, ya. Karena teorema 5.2.1 yang sebelumnya itu terbukti. Jadi kalau kalian lihat di sini, W adalah garis, ya, yang warna hitam ini garis. Kemudian ada vektor U yang berada pada W, ya, vektor U. Kemudian juga ada vektor V yang berada pada U. Vektor U yang warna merah, vektor V yang warna biru. Kalau misalnya U dan V dijumlahkan, maka hasilnya juga pasti berada pada garis ini, ya. Atau kalau kita kalikan skalar, maka hasilnya juga berada pada garis ini. Dia tidak mungkin kalau dijumlahkan, kalau dia dua-duanya berada pada garis ini, hasil penjumlahannya menjadi seperti ini. Itu nggak mungkin. Atau misalnya kita kalikan, maka dia menjadi pendek di sini. Nggak. Kalau kita kalikan dengan negatif, maka dia akan menjadi ke sana. Jadi dia tetap berada pada garis ini. Maka karena penjumlahan dan perkalian skalar ini terbukti, maka dikatakan W adalah subruang dari R2. Contoh lainnya, ya, contoh 22. Sebuah bidang yang melewati titik asal, ya, titik origin di R3 adalah subruang dari ruang vektor R3. Jadi ruang vektornya di sini adalah R3, maka subruangnya di sini dikatakan adalah bidang, ya. Bidang yang melewati titik asal. Titik asal. R3 adalah ruang vektor, kita juga udah tahu. Kemudian
W adalah sebuah bidang yang melewati origin, maka W adalah subruang dari R3 karena teoremanya terbukti. Kita lihat di sini, ini subruangnya, subhimpunannya ya, bidang. Kemudian ada vektor U ya. Kemudian ada vektor V ya. Kalau tadi segaris, kalau ini dia tidak segaris. Tapi vektor U dan vektor V ini semuanya terletak pada bidang yang warna ungu ini. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita tambahkan, maka hasilnya itu pasti berada pada bidang ini juga ya. Jadi hasilnya itu tidak mungkin kalau misalnya dia X, Y, Z, ini dia bidangnya X, Y, kalau kita tambahkan hasilnya menjadi pada bidang Z, ya, bidang XZ gitu ya, atau YZ, itu nggak mungkin. Karena kalau kita jumlahkan secara vektor, dia pasti pada bidang ini juga. Begitu juga dengan perkalian. Kalau misalnya kita kalikan U ataupun V, maka ketika kita kalikan, kita perpanjang, atau kita perpendek, dia hasil kalinya juga tetap berada pada bidang W ini ya, yang warna ungu. Sehingga penjumlahan dan perkalian sesuai teorema 521 itu terbukti. Kita katakan bahwa W adalah subruang dari R3 ya. Bidang yang melewati origin itu adalah subruang dari ruang vektor R3. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya, 23. W adalah suatu himpunan titik-titik di R2 ya, yang memenuhi X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan penjumlahan dan perkalian skalar biasa. Tentukan apakah W adalah subruang dari R2. Jadi di sini ruang vektornya adalah R2. Sedangkan subhimpunan yang akan kita cek itu adalah titik-titik yang X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Jadi kalau kita lihat di koordinat ya, X lebih besar dari 0 itu sebelah sana, Y lebih besar dari 0 itu sebelah sana. Jadi himpunannya itu adalah himpunan titik-titik yang berada pada area ini ya. Ini yang dimaksud dengan subhimpunannya. Nah, sekarang kita tentukan apakah W adalah subruang dari R2. Jadi kita buktikan yang pertama dia penjumlahan. Kalau kita punya vektor U ditambah vektor V ya, maka ini dia harus berada pada W ya. Jadi kalau kita punya vektor di sini ya, kalau kita tambahkan, maka hasilnya juga akan berada di sini gitu ya. Nah, atau vektornya di sana ya, kemudian yang lainnya di sana kita jumlahkan, hasilnya juga pasti ada di sini ya. Jadi yang teorema yang pertama, ketentuan pertama itu terbukti ya. Jadi ini, atau kita di sini vektornya ke sana, kemudian satu lagi ke sana. Kalau kita jumlahkan, hasil vektornya ya tetap berada pada W ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yaitu adalah K, U, itu juga harus berada pada W ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dia di koordinat ya, kalau misalnya kita punya vektor di sini, katakanlah vektor U ya. Kalau misalnya kita kalikan sembarang skalar, misalnya kita kalikan dengan 2, 3, 5 ya, atau setengah ya, maka dia akan menjadi, kalau dia kalikan 2, dia akan menjadi ini. Kalau kita kalikan setengah, dia akan menjadi. Maka kalau kita kalikan dengan bilangan-bilangan tersebut, dia juga tetap berada pada area ini. Namun, kalau misalnya skalarnya itu kita katakanlah -1 ya, maka vektornya kalau dikalikan, maka dia akan menjadi vektor seperti itu, seperti ini ya. Maka dia hasil dari KU ini ya, dia tidak lagi berada pada W ya, pada W. Harusnya dia tetap berada pada ini. Karena dia tidak berada pada W, begitu kita kalikan dengan sembarang skalar, terutama kalau skalarnya negatif ya, maka dia teorema yang kedua, ketentuan yang kedua itu tidak terbukti. Maka himpunan W ini ya, himpunan titik-titik yang berada pada X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, itu bukanlah suatu subruang dari R2 ya. Bukan. Kemudian kita masuk ke contoh yang berikutnya. A adalah himpunan matriks-matriks simetris ya. Matriks-matriks simetris berdimensi n kali n ya. Kalau matriks-matriks simetris ya, berarti dia di sini A, di sini B, maka di sini akan B ya.
Di sini misalnya D gitu ya, dia simetris, ya matriks simetris. B adalah himpunan matriks-matriks diagonal bawah ya berdimensi n kali n. Ya misalnya kita n kali n-nya 2, diagonal bawah berarti dia di sini katakanlah di sini A, sini D tadi ya, maka di sini ada sesuatu maka dan di sini 0, diagonal bawah. Dan C adalah matriks-matriks berdimensi berdimensi n kali n diagonal atas ya. A, B, di sininya 0, di sininya D ya. Ini contoh untuk 2 kali 2. Tapi bentuknya seperti ini. Jadi dia simetris. Dan ini dia diagonal bawah dan ini dia diagonal atas ya. Kemudian tentukan apakah A, B, dan C adalah subruang dari ruang vektor matriks berdimensi n kali n. Kalau dia 2 kali 2 kita buktikan apakah dia subruang dari matriks 2 kali 2. Kalau dia dimensinya 3 kali 3, 4 kali 4 kita buktikan apakah dia ruang vektor subruang dari matriks dimensi 3 atau 4 atau 5 itu. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ya, yang pertama penjumlahan matriks simetris ya, matriks simetris dengan matriks simetris lainnya ya, matriks simetris lainnya ya, katakanlah ini matriks simetris ini kita katakan dia adalah U gitu ya. Kemudian matriks simetris lainnya ini kita katakanlah ada V ya. Maka syaratnya tadi U berada pada subruang ya, subhimpunan yaitu matriks simetris, V juga berada pada subruang yaitu matriks simetris. Kemudian kalau ini dijumlahkan maka dia harus merupakan matriks simetris. Jadi kalau kita jumlahkan dua matriks simetris, maka hasilnya pasti matriks simetris. Sehingga kriteria penjumlahan ini terpenuhi. Begitu juga kalau kita kalikan K dikali U ya, atau K dikali V ya, perkalian skalar matriks simetris itu akan menghasilkan matriks simetris. Artinya hasil penjumlahan dan perkalian skalarnya itu juga merupakan matriks simetris. Atau kita katakan juga berada pada subhimpunan A ya. Sehingga kita katakan bahwa keduanya terpenuhi, sehingga kita katakan kalau matriks simetris itu merupakan subruang ya, subruang. Begitu juga dengan diagonal atas dan diagonal bawah. Penjumlahan dua matriks diagonal atas pasti menghasilkan matriks diagonal atas. Penjumlahan dua matriks diagonal bawah pasti menghasilkan matriks diagonal bawah. Sehingga kriteria penjumlahan itu terpenuhi. Begitu juga dengan perkalian skalar. Kalau kita kalikan, maka K dikali 0, dia akan tetap 0 ya. Sehingga dia tetap menjadi matriks diagonal bawah. Begitu juga ini, dia akan tetap menjadi matriks diagonal atas. Begitu kita kalikan dengan skalar K. Sehingga kita katakan matriks diagonal atas ataupun matriks diagonal bawah itu juga merupakan subruang dari ruang vektor matriks ya. Yang dimensinya ya tergantung dimensinya. Kalau dia n kali n, ya berarti sama 2 kali 2, 3 kali 3 dia sama. Kemudian latihan 2, ya kalian bisa coba-coba vektor berikut ya. Subruang dari R3 ya. Semua vektor dengan bentuknya seperti ini ya kan. Kemudian matriks simetrik ya tadi ini matriks diagonal ya. Matriks yang bisa di-inverse ya. Kalian tentukan apakah dia subruang dari ruang vektor matriks n kali n. Kemudian kita lanjut ke yang disebut dengan ruang solusi atau vektor solusi. Ya. Ruang solusi untuk sistem persamaan linear homogen. Ya. Kita kembali ke SPL ya. Diingat-ingat lagi untuk SPL ya. Ini kita masuk ke SPL. Suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B memiliki solusi berupa nilai-nilai X yang memenuhi SPL tersebut. Maka nilai-nilai X yang memenuhi persamaan ini itu disebut dengan vektor solusi. Ya. Karena bentuknya dia vektor, maka disebut dengan vektor solusi. Misalnya X1, X2, X3 ya. Misalnya 1, 2, 3 ya. Nah, ini kita katakan bahwa vektor ini adalah vektor solusi. Vektor solusi.
Kemudian jika AX sama dengan 0, ya, SPL homogen, ya, dia sama dengan 0, homogen, dengan M persamaan linear, ya, dia barisnya M, kemudian N peubah, kolomnya N, ya, maka himpunan vektor solusi dari SPL homogen tersebut adalah subruang dari ruang vektor Rn. Ya. Subruang dari ruang vektor. Tergantung peubahnya. Jumlah persamaannya bisa berbeda, tapi himpunan solusinya atau vektor solusinya itu adalah subruang dari N. Ya. Ini kalian bisa buktikan, ya, tapi sekali lagi kita mengujinya dengan penjumlahan dan perkalian skalar tadi. Ya. Tapi di sini teoremanya sudah menyimpulkan bahwa vektor solusi itu merupakan subruang dari Rn. Ya. R ruang dari jumlah peubahnya nih, ya, jumlah peubahnya ini. Karena SPL homogen itu dia bisa jadi jawabannya bukan hanya 00, ya. Dia bisa punya jawaban yang lain, ya. Masalah trivial dan non trivial, ya. Non trivial. Jadi dia bisa banyak jawaban atau dia hanya punya jawaban 00 saja, ya. Kalau 00 saja berarti kita udah tahu 00 ini merupakan subruang dari Rn, ya. Atau dia punya banyak jawaban, ya. Misalnya 111 juga memenuhi, ya kan, sama akhirnya sama dengan 0, atau kalau ini 222, ya, dia juga sama dengan 0, atau misalnya -1 2 -3 gitu, ya, dia hasilnya juga AX sama dengan 0, maka himpunan vektor-vektor ini, ya, disebut dengan vektor solusi, ya, vektor solusi. Maka vektor solusi ini juga merupakan subruang, ya. Subruang dari R, kalau ini dia 3, ya berarti dari R3, ya, subruang. Artinya vektor-vektor ini berada pada R3, gitu. Kita lanjut ke kombinasi linear, ya. Kombinasi linear ini merupakan salah satu yang penting, ya. Penting, ya. Karena dari sini ke depan kita akan banyak menggunakan konsep-konsep ini, ya, kombinasi linear, jadi harap dipahami. Suatu vektor, ya, vektor W disebut kombinasi linear dari vektor-vektor. Ya, kita punya vektor V1, V2 hingga VR, ya, katakanlah. Jika W dapat ditulis dalam bentuk W sama dengan skalar 1 kali V, ya, kali 2. Jadi ini ada vektor, kemudian dari vektor ini kita kombinasikan, kita kali kurang skalarnya, ya, dengan skalar, maka kita peroleh vektor W. Maka dikatakan W adalah kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Ya, contohnya itu yang paling gampang, ya, kita punya vektor I, ya, vektor J, ya, vektor K, ya. Ini yang gampang, ya. Ini vektornya ini 100, ya. Ini 010, ya, ini 001. Kita bisa bentuk W, ya. Katakanlah W-nya ini misalnya 2, 3, 4, ya. Maka kita bisa bentuk dia dengan mengalikan, misalnya ini kali 2, ini dikalikan 3, ini dikalikan 4. Sehingga kita bisa katakan W adalah kombinasi linear dari vektor-vektor yang 3 ini. Vektor IJK. Ya, itu contohnya kombinasi linear. Nilai-nilai K ini disebut dengan koefisien dari kombinasi linear. Ya, jadi ini bagaimana kita mengetahui apa yang disebut dengan kombinasi linear. Kita masuk contoh 25. Kita punya vektor U 12-1, vektor V 642 di R3. Buktikan bahwa W adalah 927 adalah kombinasi linear dari U dan V. Artinya kita harus buktikan W, ya, K1 dikali U ditambah K2 dikali V, ya. Ini terpenuhi, ya. Ini terpenuhi. Artinya kalau terpenuhi kita memiliki nilai-nilai K yang dapat memenuhi ini, ya. Berarti kita harus cari nilai K-nya dia. Jadi kalau kita turunkan, ya, jadi W sama dengan K1U, ya, ditambah K2 kali V, maka W tadi nilainya adalah 927. 927, ya. Kemudian K1, U-nya adalah 1, 2, min 1. 1, 2, min 1. Kemudian K2, 642. 642, gitu, ya. Maka ini kalau kita selesaikan,
kita bisa dapat persamaan seperti ini. K1 ditambah 6K2 sama dengan 9. 2K1 ditambah 4K2 sama dengan 2. Kemudian min K1 ditambah 2K2 sama dengan 7. Ya, kita bisa persamaan ini ya. Kemudian dari sini ya kita bisa cari nilai K1, K2 ya. Maka K1 sama dengan berapa? K2 sama dengan berapa? Kalian bisa cari ini dengan cara biasa, dengan menggunakan OBD ya kan, atau dengan menggunakan Cramer, yaitu terserah. Tapi kalau kita menggunakan OBD ini paling enak ya. Kita bentuk matriks diperbanyaknya. Berarti 1 6 9 2 4 2 ya. Kemudian min 1 2 7 ya. Matriks diperlebar. Kemudian kita lakukan OBD ya. Ini kalian bisa lakukan OBD, tapi saya sudah cari. Jawabannya itu adalah 1, 0, min 3, 0, 1, 2, 0, 0, 0. Ya. Sehingga dari sini kita bisa peroleh. Ya. K1 itu sama dengan min 3. K2 itu sama dengan 2. Sehingga kita tahu bahwa kombinasi linear W ini adalah min 3U ditambah dengan 2V. Ya, seperti ini. Karena kita bisa membentuknya seperti ini, maka kita katakan W adalah kombinasi linear dari U dan V. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah W prime ya? W prime ini sama dengan 4 min 1 8 adalah kombinasi linear. Buktikan bahwa dia bukan kombinasi linear. Ya, caranya sama seperti ini. Jadi kalau kalian langsung saja 1 2 min 1 6 4 2 kemudian 4 min 1 8 ya nilai ini. Kalau kalian lakukan OBD ya, OBD maka ini kalian akan peroleh nilainya itu 100 010 001 ya. Jadi kalian lihat yang terakhir ini dia nggak konsisten ya. Karena 0 dikali 0 ya, 0 ditambah 0 sama dengan 1, maka kita tidak punya nilai K1-nya itu dan K2-nya itu tidak ada ya, tidak ada yang memenuhi ya, tidak ada. Sehingga karena tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi, kita katakan bahwa W prime ini adalah bukan kombinasi linear dari ini karena tidak punya solusi. Atau kalian bisa tunjukkan bahwa kalian cari ya dengan cara OBD atau inverse atau Cramer, maka kalian tidak akan menemukan nilai-nilai K1 dan K2 yang memenuhi. Oke, sekarang kita masuk ke yang disebut dengan span ya. Jadi kombinasi linear ini penting ya. Linear ini nanti erat kaitannya itu dengan yang namanya span atau rentang ya. Dalam Indonesia itu rentang ya. Nah, ini yang akan kita gunakan ke depannya terus-menerus ya. Rentang atau span dari semua teori-teori tentang ruang vektor, subruang dan kombinasi linear dapat ditarik kesimpulan. Kalau kita punya vektor-vektor ini ya, maka secara umum vektor lain itu bisa saja dia merupakan kombinasi linear atau bukan kombinasi linear ya kan. Contohnya tadi W kombinasi linear, W prime bukan kombinasi linear ya. Kalau kita punya vektor-vektor yang kita tentukan ini. Oke. Ya, teorema 523, jika V1, V2 hingga Vr adalah vektor-vektor di ruang vektor V ya, vektor apa saja di ruang vektor V, maka himpunan W yang berisi kombinasi linear dari vektor-vektor tersebut adalah subruang dari V ya. Himpunan W adalah subruang terkecil dari V ya, yang berisi V1, V2 hingga Vr, yang berarti bahwa setiap subruang lain di V yang memuat V1, V2, Vr pasti memuat V ya. Jadi kalau himpunan W adalah subruang terkecil dari V, maka subruang lain dari V itu juga memuat W.
Ini kalian bisa pelajari pembuktiannya di buku acuan. Nah, yang penting ini, jika S, ya kita katakan S adalah suatu himpunan yang berisi vektor-vektor V1, V2 hingga Vr, ya. S ini adalah himpunan vektor-vektor di ruang vektor V, maka subruang W, ya, subruang W dari V yang berisi semua kombinasi linear, ya, W, ya, yang berisi semua kombinasi linear, ya, kombinasi linear, linear dari S, ya, dari S. Artinya di sini dia ada yang himpunannya adalah K1 V1, ya, K2 V2 gitu ya. Sorry, ditambah dan seterusnya hingga K R VR gitu ya. Nah, semua kombinasi linear ini ya, yang berisi semua kombinasi linear ya, subruang W dari vektor S disebut ruang yang direntang oleh V1, V2, VR ya. Ini V1, V2, VR ini tadi S ya. Jika W berisi semua kombinasi linear ya, semua kombinasi linear dari vektor-vektor di dalam S, maka W direntang oleh S. Dikatakan S tadi merentang W ya. Span ya, atau span ya, rentang span. Span atau rentang dinotasikan dengan W span S. Jadi ruang vektor W ya, subruang W itu direntang oleh S ya, atau W direntang oleh himpunan vektor-vektor ini ya. Ya, jika sembarang vektor di ruang vektor V dapat dibentuk melalui kombinasi linear sebuah himpunan vektor V, maka S merentang V ya. W di rentang S atau S di rentang W ya itu sama aja. Yang notasinya seperti ini. Jadi kalau dia berisi semua kombinasi linear dari S, maka W itu direntang oleh vektor-vektor di dalam S. Ya. Ini contoh 2.6. Tentukan apakah V1, ya kita punya vektor ya tadi S, ya kan? Kita punya vektor V1, V2, di sini V3 ya. Atau S itu isinya adalah 112, 101 ya. Kemudian 213 ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah S ini merentang ruang vektor R3 ya? Apakah R3 yaitu span dari ya S ini, atau S merentang R3 atau R direntang oleh S? Apakah betul? Nah, itu yang harus kita buktikan di sini. Maka penyelesaiannya seperti ini. Merentang ruang vektor R3. Artinya kalau R3 span W ya. R3 sama dengan span S. Ya kan? Artinya semua vektor-vektor di R3 ya kan? Semua vektor-vektor di R3, semua vektor ya. Semua vektor di R3 ya, itu harus dapat merupakan ya, merupakan kombinasi linear ya, kombinasi linear dari V1, V2 dan V3. Artinya kita harus membentuk, katakanlah semua vektor di sini kita katakan vektornya adalah A, B, C ya. Ya kan, vektor di R3 ya, A, B, C, atau yang umum kita U1, jangan U deh. X1, X2, X3 ya. Ini sembarang vektor di R3. Dia harus merupakan kombinasi linear dari V1, V2, V3. Artinya X1, X2, X3 ya, vektor, itu kita harus bisa membuktikan dia bahwa dia K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Nah, kita harus bisa membuktikan bahwa ini terpenuhi ya.
ini terpenuhi. Ya. Kita harus bisa buktikan. Oke, cara membuktikannya, kita bisa balik ini ya. Jadi K1 ya, kita cari K1-nya, berarti kalau kita teruskan ini, K1, vektor V1 itu adalah 112 ya, 112 ya, ditambah K2 101 ya, kemudian ditambah K3 213 ya, 213 ya. Ini akan sama dengan X1, X2, X3 ya. Kita harus mencari nilai K-nya. Nah, ini kita bisa teruskan ya. K1 ditambah K2 ditambah K3 ya, 2K3 itu akan sama dengan X1 ya. K1 ditambah 0 ya, kemudian ditambah K3 itu akan sama dengan X2. Kemudian K1 ditambah K2 ditambah 3K3 itu akan sama dengan X3 ya. Atau kita bentuk dia dalam bentuk matriks ya. Ini akan menjadi 112 ya. Oh sorry, ini 2 ya, 2. 112, kemudian dia 101 ya. Kemudian ini dia 2 13 ya. Dikalikan dengan K1, K2, K3 itu akan sama dengan X1, X2, X3. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari penyelesaiannya ini. Ya, untuk berapapun nilai X1, X2, X3, kita harus cari nilai K1, K2 yang memenuhi. Nah, kita tahu bahwa ini persamaan ini ya, ke sini ya, hanya akan punya solusi ya. Artinya kita bisa mencari K1, K2, K3-nya, solusi ya, K1, K2, K3 ya, jika ya bisa di-inverse dia, bisa di-inverse. Maka kalau kita bisa inverse ini, berapapun nilainya kita akan dapatkan K yang berkesesuaian dengan X1, X2, X3 ya. Artinya untuk membuktikan apakah dia merentang atau tidak, kita tinggal cari apakah dia bisa di-inverse atau tidak. 112, 101, 213 ini apakah kita bisa mencari inverse-nya atau tidak. Ya. Jadi kalau kalian cari nilainya ya, determinannya dia itu nilainya adalah sama dengan 0. Ya. Nilainya sama dengan 0. Jadi kalian bisa cari nilai determinan ini ya. Nilai determinannya. Cari determinan. Ya, di sini saya sudah cari nilai determinannya itu adalah sama dengan 0 ya. Karena determinannya sama dengan 0, maka tidak ada K1, K2, K3 yang memenuhi. Sehingga kita katakan bahwa karena tidak ada nilai K yang memenuhi, maka kita katakan kumpulan vektor-vektor ini ya, kumpulan vektor-vektor ini tidak merentang R3 ya, tidak merentang R3 ya. Jadi dia R3 tidak direntang oleh si S tadi ya. Seperti ini. Oke. Demikian, ini ada latihan 3. Kita punya vektor UVW ya. Apakah dia span R3, apakah span R3, apakah span R3. Jadi ada beberapa vektor, kalian buktikan bahwa dia span R3 atau bukan ya. Silakan dicoba sebagai latihan. Ya, cukup sekian untuk materi subruang dari pokok bahasan ruang vektor umum. Terima kasih.